Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada kesempatan siang hari ini di 2 jam terakhir hari Kamis 13.40 kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong untuk ketua kelas Mas Adit untuk mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai, kita presensi terlebih dahulu. Untuk kelas 9A, hari ini yang tidak hadir siapa? Safero, Seva. Ada 4 ya, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk itu sebelum kita mulai, masih ingat dengan slogan kita? Tangan kanan di depan. Silakan berdiri dulu. Siapa kita? Negarawan berada. Salam, sapa, sopan, bersih dan rapi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Pernahkah kalian membaca cerita pendek? Nah, oke, yang belum pernah sama sekali membaca cerita pendek, angkat tangan kanan kalian. Oke, berarti semua sudah baca ya. Oke, kalau dihitung-hitung, sudah berapa kali kalian membaca cerita pendek? Ada yang lebih dari 10 kali? Yang lebih dari 10 kali, angkat tangan kanan ke atas. Oke. Kalau yang tidak angkat tangan, ada berempat. Yang tidak angkat tangan berarti berapa kali? Di bawah 10 atau lebih dari 10? Di bawah 10 ya, oke. Dari cerpen itu, yang menarik menurut kalian itu apanya? Alur ceritanya, ada isinya, judul ya. Karakter itu berarti masuknya apa? Tokoh. Oke. Itu ada beberapa tujuan yang ingin kita capai selama 2 pertemuan. Coba lihat di depan. Tujuan kita dalam pembelajaran kali ini itu ada 4. Bisa dibaca Mas Rifki, suara yang lantang. Setelah menggali unsur pembangunan teks cerita pendek, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen berdasarkan bukti yang mendukung dengan benar. 3. Peserta didik mampu memerinci unsur pembangunan cerpen setelah membaca teks cerpen dengan cermat. 4. Peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangunan cerita pendek yang telah dibaca dengan menyertakan bukti pendukung. Berarti topik kita kali ini adalah cerita pendek. Oke, sebelum lanjut ke materi, di depan kalian sudah ada Chromebook ya. Oke, ada Chromebook. Sebelum itu kalian masih ingat tidak salah satu lagu nasional kita? Oke. Biar rasa nasionalisme kita itu tetap terjaga, insan sedekah di hati, Indonesia ada di raga. Betul ya? Buat Pak ini Pak. Kita nyanyi ya, ini ada teksnya. Silakan berdiri. Oke. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke, sebelum itu, kalau biasanya buat kelompok itu ditunjuk atau ngitung, kita pakai cara yang lain, ya. Kita pakai cara yang lain. Caranya gimana, Pak? Berdiri lagi. Sini. Kemudian silahkan semua berdiri di sini. Jadi seperti O itu ya Mas. Yuk keluar dari barisan. Oke. Yang sebelah barat hadapnya ke sana. Ini ada 1. Nah. Sini. Jadi jangan sampai ada yang putus ya.
Jangan sampai ada yang putus. Sini. Nah, oke. Oke, semua siap gerak. Hadap kiri, gerak. Nanti searah jarum jam. Kita nanti akan nyanyi di sini senang, di sana senang. Setelah itu nanti buat kelompok. Kalau 3 berarti buat kelompok 3 gitu ya. Oke ya? Oke. Semangat! 3, 2, 1 sambil tepuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, biar lebih banyak buat 3. Satu kelompok 3 orang. 3 atau 4. Oke. Ada berapa total kelompok kita? 5. Ada 5. Oke. Setiap kelompok sudah dengan anggota kelompok masing-masing ya. Oke. Kalau sudah, coba perhatikan di depan kalian. Pak Yuni akan coba putar. Ini kan cerita pendek dengan media yang lain. Cerita pendek itu kan hubungannya sama teks ya. Kita kali ini akan coba dengan film cerita pendek. Siap? 3, 2, 1. Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Oke, tadi sudah dilihat ya, hanya 7 menit. Tapi kalau kalian perhatikan maknanya itu begitu dalam, diambil dari hadis juga, sesuai sama dengan kita ya. Tadi dalam buku itu judulnya apa? Sedekahmu tabungan akhiratmu. Oke, semoga anak-anak di sini besok bisa memberikan sedekah sebaik mungkin. Amin ya robbal alamin. Oke, ketua kelompok silahkan ke depan. Ambil kerombok satu-satu. Silahkan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Oke, kelompok 1 sudah ya. Oke, nah setelah itu kita tunggu teman-teman biar semua terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Untuk kelompok yang belum bisa login, kelompoknya siapa? Mas Zidan? Bisa gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk yang akan kita lakukan, kita akan mencari informasi tentang cerita pendek. Ya, silakan cari semua informasi berkaitan dengan cerita pendek materi kelas 9. Setelah itu, sebagai referensi salah satu, kalian buka ini mas, http://cerpen19 ya. Nah setelah itu, setiap kelompok akan saya bagi 1 lembar kertas. Nah kertas ini nanti diisi, kemudian akan kita tempel di papan dan di tembok ya. Waktunya kurang lebih nanti sampai di pukul 14:30 maksimal ya. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan ini semua ya. Oke. Ini sudah belum?
HTTPS. Gimana? Iya, betul. Kemudian ini karena namanya kelompok harus ada bagi tugas, ada yang menulis, ada yang mencari. Kalau mikirnya nanti tetap bareng-bareng gitu ya. Oke. Sip. Film. Nah, untuk yang lembar tugas ini ada 6 pertanyaan. Ini berhubungan dengan film tadi ya. Berhubungan dengan film tadi. Oke. Masih ada waktu 11 menit lagi untuk mencari ilmu referensi yang ada di internet. Dikerjakan. Oke. Mantap. Namanya sedekah gitu. Ada rumah belajar tadi. Mas Mifzal sudah separuh ya? Oke, sudah selesai. Kelompok 1 ada masalah apa? Kelompok A Mas Rizko gimana? Terkendala di apa? Oke, silakan untuk semua berdiri dulu semua. Siap semua? Oke. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Pak Yuni kali ini akan menyampaikan kegiatan berikutnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, hasil karya yang sudah kalian kerjakan silahkan ditempel di depan. Ini yuk, silahkan semua langsung berdiri. Atas stoknya 2 dong. Langsung berdiri di dekat karyanya ya. Jika sudah, kita akan mulai melakukan penilaian ya. Kita akan coba lakukan penilaian. Jadi nanti kita muter, Mas. Kelompok 1 harus tinggal dekat karyanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 orang yang tinggal di situ. Anggota kelompok lain nanti muter ya. Kelompok 1 2 orang menuju kelompok 2. Nah, kelompok 2 juga ke kelompok 3, muter searah jarum jam. Nah, pas muter itu kegiatannya apa? Otomatis kelompok 1 nanti akan menilai kelompok 1 menilai 2, 3, 4, dan 5. Tak kasih 4 ini ya. Oke. Begitu juga kelompok 2 ini. Oke, siap. Kita kunjung karya ya, Mas. Kita muter ya, siap. Oke, silakan kelompok 2 ke kelompok kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Dalam menilai harus bijak ya, Mas ya. Oke, silakan dinilai. Kira-kira bagus enggak itu pekerjaan temenmu?
Oke, untuk kertasnya nanti kalau semua sudah saling menilai, nanti dikumpulkan ke Pak Yuni ya. Di bawah sih, nanti kalau udah semua baru tak ambil. Ini saya anggota saya kelompok ini semua. Unsur intrinsik gitu. Itu nilai satu aja. Ini satu kelompok dinilai satu. Satu kelompok dinilai satu. Jadi kan ada 4 ini untuk kelompok yang lain. Ya. Korban kunci. Yo. Satu lembar ini untuk satu kelompok ya. Oke. Unsur intrinsiknya gimana? Ini loh, tema tokoh. Ini biasanya tema tokoh, alur, tempat, amanat ini. Ketua kelompok menyerahkan pekerjaan kelompok plus pekerjaan kalian yang ditempel tadi. Oke. Ini diserahkan dulu. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Siapa yang ingin ke depan sini? Ada satu hadiah untuk kalian. Hadiahnya nggak seberapa, tapi insya Allah bermanfaat. Silakan yang berani ke depan, Mas Sabian. Tadi ciri-ciri cerpen apa saja coba? Dibaca sekali. Satu Kali duduk. Oh, kedua. Fokus pada satu aspek cerita. Terus Penokohannya singkat. Terus satu lagi fiktif. Sifatnya fiktif. Terima kasih ya. Ya. Oke, plus untuk Mas Sabian. Satu lagi Mas Rafi. Coba sebutkan 5 unsur intrinsik. Tema, Tema, terus latar, dua, tokoh, amanat, satu lagi watak, tokoh, watak itu sama penokohan sama alur. Berarti ada berapa? Ada 5. Mas Zafran, coba kamu sampaikan 2 pesan dari video yang sudah dilihat tadi. Harus rajin sedekah. 1 itu, kedua Sama harus sering membantu orang lain. Karena Ya karena mereka membutuhkan. benar atau benar? Coba kita akan simpulkan ya Mas. Oke. Setelah kalian berselancar tadi, kita akan coba simpulkan. Gak bisa nih, gimana ya? Kita akan coba simpulkan, sepakat enggak dengan ini? Karakteristik cerpen atau ciri-ciri cerpen seperti yang ada di depan ini. Yuk, baca yuk. Yang pertama apa? Prosa naratif. Terdiri atas 1000 sampai 10.000 kata. Habis dibaca sekali, duduk tadi. Fokus pada satu kejadian dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan kesan yang mendalam. Yang terakhir, tokohnya terbatas. Nah, berikutnya, sepakat tidak dengan ini? 1 apa? 2 tokoh penokohan. 3 latar itu ada berapa? 3. 4 5 6 7 amanat. Itu secara umum. Coba kita lihat untuk yang temanya apa? Sedekah. Tokohnya bapak, anak namanya Ahmad. Sama enggak dengan pekerjaan kalian? Sama. Ada buktinya ya? Oke. Ada lagi ibu, patuh pada suami, betul? Bertanggung jawab, menyiapkan makanan, betul ya? Oke. Silakan bertanya. Nggak ada ya, insya Allah ya. Oke. Karena waktunya hampir habis, ada pesan dari Pak Yuni.
Untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan coba melakukan penilaian dengan teks cerpen, sudah dikopikan, nanti individu mengerjakan, setelah itu presentasi di depan, yang lain menilai. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, oke. Karena waktu sudah habis, yuk, tangan kanan di depan. Belok kan gini. Selama 10 detik tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Cukup sekian dari Pak Yuni. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak aku semua, bertemu lagi di hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Fauzi, Aditya Fauzi, terus Safero, siapa lagi? Asad Helmi. Oke, bersama kita suarakan slogan kita. 1, 2, 3. Siapa kita? Cendekiawan berada. Salam sapa, sopan, bersih dan rapi. Kita sudah 1 kali pembelajaran dengan tema cerita pendek. Cerita pendek, siapa yang tahu? Cerita pendek? Cerita pendek adalah cerita yang isinya sangat singkat, jelas, padat, dan mempunyai tema, alur, dan juga amanat. Begini, Pak. Terima kasih. Sampaikan unsur intrinsik dalam sebuah cerita pendek. Unsur itu ada 6. Yang pertama tema, alur atau plot, terus terima kasih ya Pak. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis cerita pendek karya kakak kelas kalian. Masih ingatkah kalian dengan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Baiklah, silakan dikerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, silahkan kalian siap-siap untuk presentase. Sebelum presentase, kita akan ice breaking dulu. Yuk, silahkan berdiri. Angkat tangan kanan semua ke depan. Letakkan di punggung teman kalian. Berikan tenaga kalian pelan-pelan. Pijet mas, pijet. Biar ngantuknya hilang. Oke, tegak, gerak, hadap kiri, gerak. Silakan duduk di tempat. Untuk siswa yang lain, nanti saya beri lembar seperti ini. Silahkan diisi, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah bahasa yang disampaikan oleh teman kalian, materi yang disampaikan dengan intonasi yang tepat. Intonasi itu lagu kalimat ya. Yang nomor 3, materi atau jawaban yang disampaikan dengan artikulasi atau lafal yang jelas ya.
Bersiap untuk yang mendapatkan giliran pertama adalah Mas Jafran. Yo. 1. Tuliskan tema beserta bukti pendukung. Di sini saya menulis keberhasilan hanyalah milik orang yang mempersiapkan. Karena di akhir cerita tim dipromosikan untuk naik jabatan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Jafran. Siapa? Oh, Aye, silakan ke depan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tuliskan tema disertai bukti pendukung. Tema yang saya jawab adalah keberhasilan hanyalah milik orang yang mempersiapkan, karena cerita ini mengisahkan orang yang bekerja keras. Lalu pertanyaan yang kedua, tuliskan tokoh dan watak serta bukti pendukung. Tokoh pertama, Firman yang... Pertanyaan pertama, tuliskan tema disertai bukti pendukung. Di sini saya menulis keberhasilan hanya didapatkan oleh orang yang mempersiapkannya. Karena di akhir cerita dituliskan bahwa orang yang berhasil sudah mempersiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, minta tolong hasil karya kalian termasuk tulisan tadi dikumpulkan ke depan, yuk. Kumpulkan semua. Tadi sudah kita analisis bersama. Ada sebuah cerpen, judulnya apa tadi? Bingung kan? Karya dari Mas Firman. Yuk, tema. Kita bareng-bareng merefleksi pembelajaran kita kali ini. Temanya apa tadi? Oke, temanya adalah perjuangan atau kesuksesan hidup. Boleh? Boleh. Yang kedua, tokohnya siapa? Tokohnya yang dominan ada Firman, ada Parjo, sama ada. Oke, harus berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak tanpa berpikir. Oke, terima kasih untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa disiapkan. Kalau kalian ingin mencari referensi lain, tambahan-tambahan materi yang berkaitan dengan cerita pendek, silakan dilihat di perpustakaan kita, banyak sekali referensi buku. Kita persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Hari ini dengan doa kafaratul majelis. Doa mulai. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila dari Pak Yuni ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.